Hai, ini adalah video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiful Hakim, NPM 211101001 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi pelajaran bahasa Indonesia, dan langsung saja yang pertama adalah Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. berbicara perkembangan bahasa Indonesia. Mau tidak mau, kita harus membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber atau akar bahasa Indonesia yang kita pergunakan sekarang. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah, kapan sebenarnya bahasa Melayu ini mulai dipergunakan sebagai alat komunikasi? Dari berbagai batu bertulis atau prasasti kuno yang ditemukan, seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683, prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684, dan prasasti Karangbarahi Bangkok, Kabupaten Merangin Jambi tahun 688 yang bertulis Pranagari dan bahasanya bahasa Melayu kuno, memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Jadi pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu kuno itu hanya dipakai pada zaman Sriwijaya saja, karena di Jawa Tengah di Banda Suli juga ditemukan prasasti kerangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor prasasti berangka tahun 942 yang juga bertuliskan bahasa Melayu kuno. Pada tahun 1928 bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Dan keputusan ini dicetuskan melalui Sumpah Pemuda. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan perlahan-lahan tetapi pasti berkembang dan tumbuh terus. Pada waktu akhir-akhir ini perkembangannya itu menjadi demikian pesatnya, sehingga bahasa ini telah menjelma menjadi bahasa modern yang kaya akan kosakata dan mantap dalam struktur. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 kebulatan tekad. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pernyataan yang pertama adalah pengakuan bahwa pulau-pulau yang bertebaran dan lautan yang menghubungkan pulau-pulau yang merupakan wilayah Republik Indonesia sekarang adalah satu kesatuan tumpah darah, dalam artian tempat kelahiran yang disebut tanah air Indonesia. Pernyataan yang kedua adalah pengakuan bahwa manusia yang menempati bumi Indonesia itu juga merupakan satu kesatuan yang disebut bangsa Indonesia. Pernyataan yang ketiga itu tidak merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bahasa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad ke-7 itu menjadi bahasa Indonesia. Ragam-ragam bahasa Indonesia. Sebuah bahasa dikatakan penting atau tidak penting dapat dilihat dari tiga kriteria. Itu jumlah penutur,
luas daerah penyebaran dan terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, sastra, dan budaya. Ada dua bahasa yang hidup di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur yang memperlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Ini akan membuktikan bahwa penutur bahasa Indonesia ada 240 juta orang yang ditambah dengan penutur-penutur yang berada di luar Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu amat penting kedudukannya di kalangan masyarakat. Begitu. Penyebaran suatu bahasa yang jumlahnya 240 juta lebih itu tersebar dalam daerah yang luas, dari Sabang sampai Merauke. Luas penyebaran ini dapat dilihat pula pada beberapa universitas di luar negeri yang membuka jurusan bahasa Indonesia sebagai salah satu jurusannya. Hal ini akan membuktikan bahwa bahasa Indonesia amat penting kedudukannya di antara bahasa-bahasa dunia karena terus meluas hingga ke Eropa dan Afrika. Bahasa Indonesia dikatakan sebagai suatu bahasa ilmu, budaya, dan sastra. Contohnya seperti bahasa Kerinci. Bahasa Kerinci telah dipakai pula dalam kebudayaan. Kerinci walaupun hanya dalam berkomunikasi berturut adat, bernyanyi, berpantun, dan lain sebagainya. Tetapi bahasa Kerinci belum mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana ilmu. Nah, dengan hal inilah dapat membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat penting bagi kita semua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakaiannya. Dapat dilihat dari topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan teman bicara, serta media pembicaraannya. Pengertian ragam bahasa ini dapat berkomunikasi perlu memperhatikan aspek. Satu, situasi yang dihadapi, lalu permasalahan yang hendak disampaikan, lalu latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju, dan media atau sarana bahasa yang digunakan. Adanya bahasa sebagai bentuk gejala sosial dilihat dari pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor kebahasaan tetapi juga oleh faktor-faktor non-kebahasaan. Berdasarkan situasi pemakaian, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa non-formal, dan ragam bahasa semi-formal. Setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakaiannya. Ragam bahasa formal memperhatikan kriteria berikut agar bahasa menjadi resmi. 1. Kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah, sehingga tidak kaku, tetapi tetap lebih luas dalam dimungkinkan ada perubahan kosakata dan istilah dengan benar. Kedua, penggunaan fungsi-fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. 3. Penggunaan bentuk kata secara lengkap dan tidak disingkat. 4. Penggunaan imbuhan afiksasi secara eksplisit dan konsisten. 5. Penggunaan ejaan yang baku pada ragam bahasa tulis dan lafal yang baku pada ragam bahasa lisan. Berdasarkan kriteria ragam bahasa formal di atas, pembedaan antara ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal diamati dari hal berikut. 1. Pokok masalah yang sedang dibahas, lalu hubungan antara pembicara dan pendengar, kemudian medium atau media bahasa yang digunakan lisan maupun tulis, kemudian area atau lingkungan pembicara terjadi, dan situasi ketika pembicaraan berlangsung. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa terdiri atas 2 ragam, yaitu ragam bahasa lisan. 1. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan atau dituturkan langsung oleh penutur kepada pendengar atau lawan bicara. Ragam bahasa lisan ini ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Misalnya, kucing makan tikus mati.
Kucing makan, tikus mati. Kucing makan tikus mati. 2. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis merupakan komunikasi dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan yang benar. Ragam bahasa tulis dapat bersifat formal, semi-formal, dan non-formal. Sifat ragam bahasa tulis bentuk formal itu dapat ditemukan dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, artikel, skripsi. Penulisnya itu harus menggunakan ragam bahasa formal. Lalu sifat ragam bahasa tulis semi-formal dapat digunakan dalam perkuliahan. Lalu sifat ragam bahasa tulis non-formal dapat digunakan pada aktivitas keseharian. Kedua ragam itu berbeda. Perbedaannya: 1. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara. Sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan teman bicara berada di depan. Kedua, di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Contoh ragam tulisan dalam buku, majalah, dan surat kabar. 3. Ragam lisan sangat terikat dengan kondisi situasi, ruang, dan waktu. Apa yang diperbincangkan dalam suatu ruang diskusi susastra belum tentu dapat dimengerti oleh orang yang berbeda di luar ruangan itu. Namun ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Suatu tulisan dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis di Indonesia dapat dipahami oleh orang yang berada di Amerika atau Inggris. 4. Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara, sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, huruf miring. Keberagaman bahasa Indonesia, faktor sejarah dan perkembangan masyarakat turut berpengaruh pada timbulnya sejumlah ragam Indonesia. 1. Ragam bahasa menurut daerah. Ragam daerah sejak lama dikenal dengan nama logat atau dialek. Menurut Cerdaloni bahwa dialek merupakan variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Kedua, ragam bahasa menurut pendidikan formal. Tata bunyi bahasa Indonesia golongan penutur yang kedua itu berbeda dengan fonologi kaum terpelajar. Bunyi F dan gugus konsonan akhir KS misalnya sering tidak terdapat dalam ujaran orang-orang yang tidak bersekolah atau hanya berpendidikan rendah. Ragam bahasa menurut sikap penutur mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap pemakai bahasa. Ragam ini disebut lagam atau gaya. Ragam bahasa dapat dibagi menjadi 3 macam. 1. Berdasarkan pokok persoalan. Berdasarkan pokok persoalan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa sehari-hari. Ragam bahasa dibedakan menjadi ragam lisan. Dalam kurung ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Dan ragam tulis, ragam bahasa teknik, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Ragam bahasa menurut hubungan antar pembicara dibedakan menjadi ragam bahasa resmi, ragam bahasa santai, ragam bahasa akrab, ragam bahasa baku, dan ragam tak baku. Ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya.
Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpangkan dari norma ragam baku. Jadi ragam baku adalah ragam yang dijadikan tolak ukur sebagai ragam yang baik dan benar. Penentuan atau kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak jauh berbeda dari apa yang kita katakan sebagai bahasa baku. Kebakuan suatu bahasa sudah menunjukkan masalah benar kata tersebut. Sebagai kesimpulan, yang dimaksud dengan bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah bahasa yang dengan konsisten. Sedangkan yang dimaksud dengan bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tetap dan sesuai dengan situasi kondisi pemakainya. Kalimat efektif. Dalam penulisan bahasa Indonesia sering dijumpai beberapa kesalahan. Untuk mengurangi kesalahan makna yang diterima oleh pendengar atau pembaca, maka harus digunakan kalimat efektif dalam berbicara maupun menulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Kalimat efektif tidak akan menjadi efektif tanpa pemahaman terhadap EYD dan tanda baca. Dengan demikian, kalimat efektif harus dapat mengungkapkan gagasan pemakaiannya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. 1. Kesatuan sebuah kalimat efektif dikatakan mempunyai kesatuan jika di dalamnya hanya terdapat satu ide pokok. Dengan satu ide itu, kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu unsur pilihan, bahkan dapat mempertentangkan unsur pilihan yang satu dan yang lain asalkan ide atau gagasan kalimatnya satu. 2. Kepaduan atau koherensi. Kepaduan akan tercipta jika terjadi hubungan padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, tanda baca, dan fungsi sintaksis. 3. Kepararelan. Kalimat dikatakan mengandung kepararelan jika dalam kalimat terdapat unsur-unsur yang sama derajatnya, sama jenis katanya, sama pola atau susunan kata dan frasanya. 4. Ketetapan. Ketetapan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur yang membentuk kalimat sehingga tercipta pengertian yang bulat dan pasti. 5. Kehematan. Kehematan adalah adanya upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti pemakaian kata tidak mubazir, tidak mengulang subjek, tidak menjamakkan kata yang sudah membentuk jamak. 6. Kelogisan. Yang dimaksud kelogisan adalah arti kalimat harus masuk akal atau sesuai dengan jalan pikiran manusia pada umumnya. Unsur kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek pelengkap, dan keterangan yang dirumuskan atau disingkat menjadi SPOPK. Fungsi subjek dan predikat harus ada dan jelas dalam kalimat, dan secara fakultatif diperlukan fungsi objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Posisi subjek dalam kalimat bebas yaitu bisa berada di awal, di tengah, atau akhir kalimat. Predikat. Predikat adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Posisi predikat dalam kalimat juga bebas, kecuali tidak boleh di belakang pelengkap. Objek. Objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan, yang dikenal perbuatan sebagai predikat. Fungsi objek selalu terletak di belakang predikat berkata kerja pasif. Pelengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berawalan ber dalam predikat, sehingga predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Posisi pelengkap dalam kalimat terletak di belakang predikat berawalan ber. Begitu. Keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang melengkapi fungsi-fungsi kalimat, yaitu melengkapi fungsi subjek, predikat, dan objek, atau fungsi semua unsur dalam kalimat.
Posisi keterangan dalam kalimat bebas dan tidak terbatas. 1. Kesepadanan struktur. Yang dimaksud kesepadanan ialah keseimbangan antara pemikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ada beberapa ciri kesepadanan. 1. Kalimat itu mempunyai subjek dan kalimat yang jelas. Contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu salah. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu yang benar. Kedua, dalam kalimat itu tidak terdapat subjek yang ganda. Subjek yang ganda akan memunculkan kalimat yang tidak fokus. Oh, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Itu salah. Dalam menyusun laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Itu yang benar. Kemudian, kata penghubung intra kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Toh, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Itu salah. Kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Itu yang benar. Kemudian predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang, karena pemunculan kata yang akan menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Contoh, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Itu salah. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Itu yang benar. Kedua, kepararelan. Kepararelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya kalau bentuk pertama menggunakan nomina dalam kurung kata benda, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Kalau bentuk pertamanya menggunakan verba, bentuk keduanya juga menggunakan verba. 3. Ketegasan. Yang dimaksud ketegasan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada sebuah ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat itu. 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat, di awal kalimat. Contoh, harapan presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Di situ penekanannya harapan presiden. Jadi penekanan kalimat dapat dilakukan dengan mengubah posisi salah satu unsur kalimat. Yang kedua, membantu urutan kata yang bertahap. Contohnya, bukan 1000, sejuta atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Itu seharusnya bukan 100, 1000 atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Contoh, saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. 4. Melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contoh, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. 5. Mempergunakan partikel penekanan dalam kurung penegasan. Contoh, saudaralah yang harus bertanggung jawab. 4. Kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif ialah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. 1. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Perbaikan kalimat itu adalah karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. 2. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinate pada hiponim kata. Kata merah sudah mencakup kata warna. Kata pipit sudah mencakup kata burung. Perhatikan, ia memakai baju warna merah. Kalimat itu dapat diubah menjadi ia memakai baju merah. 3. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Perhatikan, dia hanya membawa badannya saja. Kalimat itu dapat diperbaiki menjadi dia hanya membawa badannya.
Keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata yang berbentuk jamak. Misalnya, bentuk tidak bakunya para tamu-tamu, bentuk baku para tamu. 5. Kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pilihan kata. Perhatikan, yang diceritakan menceritakan tentang putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. Dalam kalimat ini terdapat pilihan kata yang salah karena dua kata yang bertentangan, yaitu diceritakan dan menceritakan. Kalimat itu dapat diubah menjadi yang diceritakan ialah putra-putri raja, para hulu balang, dan para menteri. 6. Kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Oleh karena itu, kita hindarkan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Makalah ini akan membahas tentang desain interior pada rumah-rumah adat. Seharusnya mereka membicarakan kehendak rakyat. Makalah ini akan membahas desain interior pada rumah-rumah adat. 7. Kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Perhatikan, untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Taufik Hidayat meraih juara pertama Cina terbuka. Kalimat itu tidak logis atau tidak masuk akal. Yang logis adalah untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Taufik Hidayat meraih gelar juara pertama Cina terbuka. Dapat disimpulkan, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan maksud penutur atau penulis secara tepat sehingga maksud itu dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula.